Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mufron, MSI selaku dosen Tafsir Tarbawi. Yang saya hormati teman-teman saya dari Tafsir Tarbawi kelas A. Perkenalkan, nama saya Topan Nugroho, NIM 2119262. Di sini saya akan membawa tema dengan judul Mintalah Kebaikan Dunia dan Akhirat. Yang pertama yaitu hakikat kebaikan. Hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Sedangkan kebaikan adalah sifat baik atau perbuatan baik yang dianggap baik oleh sistem masyarakat yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat kebaikan adalah suatu tindakan yang dianggap baik dan dapat menyenangkan hati orang lain tanpa adanya maksud tertentu. Itu yang dinamakan dengan hakikat dari kebaikan. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, baik adalah yang mendatangkan rahmat, memberikan perasaan baik, dan membawa perasaan gembira untuk orang lain tanpa adanya maksud tertentu, sama seperti tadi hakikat dari kebaikan. Lanjut yang kedua yaitu teori menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Apa yang ditanam, maka itulah yang akan dituai. Persis seperti kehidupan ini, apa yang kita lakukan, itulah apa yang nanti kita akan dapatkan. Dari filosofi ini sangat sederhana tapi memiliki makna yang sangat dalam. Bagaimana kehidupan manusia bisa berlangsung dan akan mendapatkan ganjarannya. Salah satunya berbuat baik terhadap tetangga, di mana manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa adanya tetangga, dan tetangga atau orang lain atau masyarakat sekitar adalah orang yang mengerti, tahu betul tentang adanya kita. Dan Allah juga berfirman, dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka janganlah menyakiti hati tetangganya. Maka dapat disimpulkan bahwa berbuat baik yang paling mudah adalah dengan orang sekitar atau tetangga sekitar. Karena Allah juga berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, yaitu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik, maka seberat biji zarah pun maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat jahat seberat biji zarah pun maka ia juga akan mendapatkan ganjaran tersebut. Lanjut, dalil minta kebaikan dunia dan akhirat. Dari tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 dalam kitab Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahli dan Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan dikomentari oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diterangkan bahwa tentang keadaan orang-orang yang beriman. Tujuannya ialah menganjurkan untuk mencari kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Di samping adanya janjinya Allah dengan pahala atas itu, dengan firman-Nya yang berbunyi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di antara mereka ada orang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam tafsirannya, bermacam-macam para ulama menafsirkan kata dari hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Hasanah di dunia bukan hanya sekedar kenikmatan yang ada di dunia, mendapatkan rezeki yang banyak atau yang lainnya, akan tetapi melebihi dari itu. Sama seperti hasanah di akhirat, bukan hasanah karena takut adanya hisab atau neraka dan surga, bukan, tapi karena ganjaran Allah itu sangat nyata dan anugerah yang Allah berikan kepada manusia itu tidak terbatas. Dan menurut Said Qutb dalam tafsir fil Zilalil Quran pada ayat 21 juga disebutkan bahwa orang-orang yang
orang-orang atau manusia dibagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang yang hanya mengejar dunianya saja tanpa mengejar akhirat, yaitu orang-orang yang terlalu memprioritaskan dunia tanpa memprioritaskan akhirat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengejar dua-duanya, dia jadi seimbang antara mengejar akhirat dan dunia, itu adalah orang yang berpandangan luas. Lanjut, yang terakhir, analisis baik di dunia maka baik di akhirat. Dalam hadis dari Tabrani yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan petunjuk untuk merealisasikan doa di atas yang ayat Al-Baqarah ayat 201 tersebut. Dalam hadisnya yang berbunyi, 4 perkara apabila diberikan kepada seseorang maka dia sungguh telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu hati yang senantiasa bersyukur, jadi selalu bersyukur apa yang telah didapatkan, seperti firman Allah, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum in azabul lasyadid. Apabila kamu bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmat kamu, dan apabila kamu kufur maka azab Allah sangat pedih. Dan yang kedua, lisan yang senantiasa berzikir, maksudnya setiap hari perkataan kita atau mulut kita dibasahi dengan kata-kata tahlil, tahmid ataupun tasbih ataupun dengan baca-baca Al-Quran, maka hati itu menjadi akan tenang karena adanya berzikir. Dan yang ketiga, tubuh yang bersabar ketika mendapatkan cobaan. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada suatu kaum jika dia tidak kuat atau sanggup melaksanakan itu. Maka dari itu bersabarlah, karena ridhonya Allah terhadap orang-orang yang bersabar. Dan terakhir adalah istri yang berusaha tidak berkhianat pada dirinya dan harta suaminya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.